Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita masih membahas mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Nah, ini 4 poin yang akan kita pelajari seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini rumus-rumus yang Ibu berikan di perpangkatan. Kemarin kita sudah belajar mengenai perkalian. Ini ada pangkat dan dipangkatkan lagi, serta yang perkalian dengan basis yang berbeda. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah pembagian pada perpangkatan. Nanti itu ada poinnya pembagian perpangkatan dengan basis yang sama. Di sini perpangkatan pada pecahan. Nah, ini mungkin sudah kalian pelajari kemarin ketika menyelesaikan soal di perkalian, akan tetapi akan Ibu ingatkan kembali. Lalu ada pangkat 0 dan ada pangkat negatif. Kita langsung saja ke poin yang pertama. Di sini ada pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Sama seperti di perkalian. Jadi menggunakan cara seperti ini jika basisnya dia sama. Kalau misalnya basisnya beda, berarti tidak dapat dikerjakan dengan cara seperti ini ya. Nah, ini pembagian, atau kalian misalkan mau tulis sebenarnya bentuknya A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, bentuknya seperti ini. Diubah ke dalam bentuk per seperti ini. Jadi kan pembagian itu dapat disederhanakan menjadi pecahan. Nanti bentuk sederhananya itu menjadi A M dikurangi N. A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau kemarin perkalian ditambah, kalau pembagian dikurang. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Misalkan di sini Ibu punya pangkatan 2, pangkat 2 dibagi dengan 2. Nah, ini bisa kita langsung kerjakan sebenarnya, atau kita gunakan cara seperti ini. Karena di sini basisnya sama, kita sederhanakan, berarti basisnya 2 kita tulis. Nah, untuk pangkatnya, lihat ya, ini yang kemarin pangkat 2 ini sebenarnya ada pangkatnya adalah 1. Lihat ya, ini 2 pangkat 1, tapi 1 tidak ditulis, sehingga kita dapatkan hasilnya 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1 adalah 1, atau dapat kita tulis hasilnya adalah 2. Seperti itu. Atau kalian mau buat seperti pola di atas seperti ini boleh. Nah, ini misalkan mau dibuat tuh seperti ini, sama saja. Jadi 2 pangkat 2 per 2 sama dengan, tetap aja nanti ujung-ujungnya kalian harus mengerjakan seperti yang di atas. Jadi 2 pangkat 2 ini dikurang sama dengan 2 pangkat 1. Hasilnya adalah 2. Contoh lain, misalkan 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Ini bisa langsung diselesaikan ini karena ini basisnya sama. Jadi 4 di sini pangkatnya jadi 5 karena basis sama dan dibagi, berarti kita ikuti pola yang ini. Pangkatnya jadi dikurang dengan yang bawahnya. Hasilnya adalah 4 pangkat 3. Silakan nanti cari hasilnya berapa. Nanti 4 pangkat 3 itu misalnya 4 kali 4 kali 4, hasilnya adalah 64. Seperti itu, ini hasil akhir dari perpangkatan tersebut. Silakan disesuaikan dengan soalnya. Nah, ini pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Gimana kalau misalnya kalian menemukan soal pada pembagian perpangkatan, tapi basisnya tidak lebih dari 1, seperti kemarin perkalian. Contohnya, 2 pangkat 2 dikali Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ini bagaimana cara menyelesaikannya? Ini caranya sama aja. Jadi ini
ada perkalian, yang atasnya ini ada pembagian juga. Basis yang sama bisa kalian buat seperti ini polanya. Sehingga dapat kita selesaikan ini 2 dengan ini bisa langsung 2 pangkat 3 dikurangi 2. Nah, yang ini yang basisnya sama dengan basisnya sama. Nah, karena ini dikali, berarti kalian buat aja di sini. Dikali 3 pangkat 2. Ini basisnya berapa? Ini basisnya 1. Ini pangkatnya 1, berarti dikurangi 1. Sehingga kita dapat hasilnya 2 pangkat 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1. Dikali 3, 2 pangkat 1 hasilnya adalah 1. Nah, ya, karena ini pangkat 1 dapat ditulis seperti ini, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 6. Gitu. Bu, ini pembagiannya kemana? Ini kan pembagiannya antara yang atas dengan yang bawah. Seperti itu. Ini tetapkan simbolnya ini dikali. Ini pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Nanti akan ada contoh soal yang lain. Untuk poin yang kedua, ada perpangkatan pada pecahan. Bentuknya seperti ini, nanti dapat diubah seperti ini. Kita langsung, misalkan Ibu punya contoh 1/2 pangkat 2. Ini cara penyelesaiannya. Nah, ini pangkat ini bukan hanya milik angka 1 ataupun angka 2. Karena kan di pecahan itu ada penyebut dan pembilang. Pangkat ini milik angka 1 dan angka 2 di sini di soal tersebut. Sehingga dapat kita buat seperti pola di atas, 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Hasilnya 1 pangkat 2, 1 kali 1, 1 per 2 pangkat 2, 4. Jadi bukan hanya yang bawah yang diubah, yang atas juga sama diubah. Akan tetapi kalau misalnya 1 mau dipangkatkan 3, hasilnya 1. 1 mau pangkat 1000 pun hasilnya adalah 1. Karena 1 kali 1 kali 1 kali 1 pasti hasilnya 1. Contoh lain, misalnya yang penyebut dan pembilangnya tidak seperti ini. Misalkan 2/3 pangkat 3. Nah, berarti kan ini 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa hasilnya? 8. 3 pangkat 3, 27. Nah, seperti itu. Kalau misalnya nanti hasilnya bisa disederhanakan ke dalam bentuk pecahan yang paling kecil, silakan disederhanakan. Kalau misalnya tidak bisa, berarti udah sampai sini aja. Nah, ini pembagian perpangkatan pada pecahan. Nanti akan Ibu berikan contoh soal yang lainnya. Nah, misalkan bagaimana kalau ada perpangkatan pada pecahan, tapi pecahannya dibagi dengan pecahan. Contohnya 1/2 per dibagi 2/3. Tapi ini dipangkatkan juga. Pangkat, misalnya pangkat 2. Nah, ini kalian harus pecahkan 1/1. Kalau misalnya kalian pusing dengan bentuk seperti ini, boleh diubah ke dalam bentuk pembagian biasa. Tapi ini pangkat 2-nya milik 1/2 juga, 2/3 juga, menggunakan pangkat. Seperti itu. Ini kita ubah terlebih dahulu sehingga membuat pecahan biasa. Ini 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, ini hasilnya jadi 1/4 dibagi 4/9. Nah, kalau misalnya sudah membuat pecahan biasa seperti ini dikerjakan aja langsung. Ingat ya, kalau pembagian itu bukan 1 dibagi 4, akan tetapi polanya itu jadi berubah. 1/4, tanda baginya jadi kali, yang belakang diubah. 9/4. Ini untuk di pembagiannya, kalau di perkalian tidak berlaku. Sehingga kita dapatkan hasilnya 1 kali 9, 9 per 4 kali 4, 16. Seperti itu. Ini kalau ada pecahan dibagi dengan pecahan. Kalau pusing bentuknya seperti ini, silahkan buat ke dalam bentuk ini. Nah, ini
pembagian pada perpangkatan sudah selesai, kita akan langsung ke pangkat 0. Pangkat 0 itu polanya seperti ini. Contoh, misalkan Ibu punya bilangan 2 pangkat 0, ini pasti hasilnya adalah 1. Atau kalian punya bilangan 10 pangkat 0, ini hasilnya adalah 1 juga. Atau bilangannya lebih besar, 1000 pangkat 0 tetap 1. Jadi bilangan berapapun jika dipangkatkan 0, dia adalah 1 nilainya. Ini mau misalnya 10.000, ini dia pangkat hasilnya adalah 1, seperti itu. Kalau misalnya kalian contohnya dapat soal 5 pangkat 0 dikali dengan 2 pangkat 0. Ini bisa langsung diselesaikan. Ini kita ubah aja ke hasil seperti ini. 5 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0 juga 1. Jadi 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Seperti itu. Nah, kalau misalnya contoh lainnya, misalnya ini ada perkalian dengan yang basis yang sama, tetapi yang satu pangkatnya 0. Berarti 2 pangkat 0 contohnya misalnya dikalikan dengan 2 pangkat 2. Nah, ini kalau kalian mau ubah ke dalam bentuk seperti ini, boleh berarti dikerjakan masing-masing. Berarti 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1 dikali 2 pangkat 2, 4. Sehingga hasilnya 1 kali 4, 4. Atau kalian buat bentuk sederhana seperti pola yang sudah pernah kita pelajari. 2 pangkat 0 dikali 2 pangkat 2. Kalau perkalian pada basis yang sama itu kan pangkatnya bisa kita jumlahkan sehingga basisnya ditulis sekali. Nah, yang bagian pangkatnya dibuat seperti ini. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2 atau 4. Sama saja. Nah, itu contoh lainnya. Nah, kalau yang bilangan pangkatnya 0 pasti nilainya 1. Nah, sekarang yang terakhir ada pangkat negatif. Polanya seperti ini, dapat berubah disederhanakan menjadi ini. Nah, jadi pangkat negatif diubah ke dalam pangkat positif. Akan tetapi dia bentuknya tidak sama dengan yang pertama. Contohnya, 2 pangkat negatif 2. Di sini dapat kita ubah jadi 1, atasnya tetap 1. Tidak berubah menjadi pecahan yang lain, kecuali nanti sudah dijumlahkan dengan soal yang lain. 1 per 2 pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 1 per 4. Seperti itu. Contoh lainnya lagi, 4 pangkat negatif 3. Jadi ini 1 per 4 pangkat 3 sama dengan yang bawahnya aja ini yang dipangkatkan, karena yang kan pangkat ini berubah ininya kita tulis di bawah. Jadi 1 per 64 selesai. Atau misalnya kalian dapat soal 1 per 2 per kebalikannya, misalnya dapat 1 per 16. Nah, ini kan dapat disederhanakan ke dalam bentuk pangkat. Pas ketika kalian menyederhanakan, ini jadi 1 per 4 pangkat 2. Kenapa jadi 4 pangkat 2? Karena 16 itu hasil dari perpangkatan 4 kali 4. Atau ini bentuk negatifnya bisa kita tulis jadi 4 pangkat negatif 2. Karena dia bentuknya seperti ini. Tapi kalau asalnya memang sudah bentuknya pangkat positif, ini tidak bisa dibuat seperti ini. Ya, ini untuk pangkat negatif. Seperti itu. Contohnya misalkan contoh lainnya 7 pangkat negatif 3 dibagi 7 pangkat negatif 2. Nah, ini kan di pembagian sebenarnya kalian dengan basis yang sama bisa langsung diselesaikan dengan pola yang tadi. Nah, kan tetapi kalau kalian mau menyelesaikan dengan cara ini, boleh kita kerjakan dengan dua-duanya caranya. Berarti 7 negatif 3 pangkatnya. Nah, ini karena pembagian dia dikurang dengan negatif 2 sehingga bentuknya seperti ini. 7 negatif 3, ini negatif dengan negatif jadi positif, sehingga kita dapatkan hasilnya 7
pangkat negatif 1. Kalau bentuk ini bentuk negatifnya, kalau bentuk positifnya berarti jadi 1/7 pangkat 1, atau dapat kita tulis 1/7. Seperti itu. Ya, silakan nanti kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan kembali melalui WhatsApp. Nah, kalau misalnya kalian punya pecahan 1/2, itu artinya berarti pangkat negatifnya 2 pangkat negatif 1. Silakan ditulis terlebih dahulu sambil dipelajari lagi. Nah, sehingga ini hasil pembelajaran kita di pertemuan pertama dan kedua pada perpangkatan ini, kita telah mempelajari rumus ini perkalian. Ini dapat diubah menjadi penjumlahan. Ini ada pangkat dan dipangkatkan lagi, ini berubah jadi perkalian pangkatnya. Ini dengan basis yang sama yang atas. Yang ketiga, ini dengan basis yang berbeda dapat dipecahkan satu-satu seperti ini. Nah, ini pada pembagian barusan jadi pengurangan. Itu kalian mau tulis di buku kalian seperti ini boleh. Agar tidak pusing, nanti bentuknya berubah seperti ini. Nah, nanti ini bentuk sederhananya. Nah, ini pecahan, perpangkatan pada pecahan. Ini pangkat 0, ini pangkat negatif. Ini rumus yang telah Ibu berikan, kita koreksi satu persatu. Yang mana aja yang udah kita pelajari. Yang pertama ini sudah di pertemuan pertama, ini sudah. Nah, ini yang pertemuan kita hari ini. Yang pembagian pecahan pangkat 0 dan pangkat negatif. Nah, ini Ibu akan berikan sedikit contoh soal. Misalkan di sini minta bentuk sederhana. Contohnya, misalkan ada A pangkat 4 dikali dengan A per A pangkat 2. Nah, ini dapat kita selesaikan, hanya di sini basisnya dia bukan berupa angka tapi huruf atau variabel ya. Ini kalian ada perkalian dan pembagian seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalian boleh mengerjakan yang atas dulu atau atas dengan bawah boleh. Kalau misalnya mengerjakan yang atas dulu, ini ada perkalian, berarti dapat kalian sederhanakan. Ini pangkat 4 ditambah, karena ini perkalian, ditambah 1 per A pangkat 2, sehingga hasilnya A pangkat 5 per A pangkat 2. Tuh, ini masih bisa disederhanakan lagi. Ini bentuknya pembagian, berarti pangkatnya dikurang karena basisnya kebetulan sama. Berarti A 5 dikurangi 2 hasilnya adalah A pangkat 3. Seperti itu. Ini contoh yang pertama. Bagaimana kalau misalnya ada contoh 2 pangkat 2 dikali 3 per 2. Nah, ini kita ubah. Ini tidak bisa dikerjakan yang atas. Berarti yang basisnya sama yang bisa kita selesaikan. Berarti ini dengan yang bawah. Nah, ini kalau misalnya kita pecahkan, sebenarnya bentuknya itu 2 pangkat 2 per 2 dikali 3 per 2. Jadi 2 ini yang bawahnya ini milik yang 2 pangkat 2 sama yang 3. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Mungkin ini dapat kita sederhanakan dengan menggunakan pola ini. Nah, ini kebetulan pembagian basis yang sama, berarti 2 dikurangi 1, karena ini pangkatnya 1. Nah, karena yang 3 per 2 ini tidak dapat disederhanakan, kita buat lagi aja pecahan. Pecahannya seperti itu, sehingga hasilnya ini 2 kali 3 per 2. Ini jadi 2 pangkat 1 ya. Satunya mau ditulis boleh, enggak apa-apa. Sama aja kan kalau pangkat 1. Nah, ini masih bisa diselesaikan, bisa. Karena kan ini 2 dibagi 2, bisa 2 bagi 2, 1 kali 3, 3. Seperti itu. Mungkin nanti kalian akan menemukan soal yang lebih beragam. Nah, tapi tetap poinnya itu patokannya ke dalam rumus-rumus ini. Ya,
Silakan dicoba terlebih dahulu. Mungkin nanti jika kita sudah selesai bab pertama ini, Ibu akan berikan contoh-contoh soal mengenai perpangkatan yang lebih beragam lagi. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Untuk tugas akan di-share di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.